Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di channel Ani Fauziah di pembelajaran matematika. Jangan lupa bagi kalian yang belum like, silakan untuk like, subscribe maupun klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan kiriman video dari ibu yang selanjutnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai konsep bilangan pecahan maupun penerapannya dalam kehidupan kita. Misalnya, pada gambar kalian bisa melihat ada potongan kue, kemudian gambar B adalah gelas ukur yang sering kita pakai pada percobaan fisika, kemudian yang C adalah gambar potongan kain. Roti, ya ini roti kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka dari gambar ini, kalau kita ambil satu bagian, sebuah roti dipotong menjadi 4 sama banyak. Nah, kalau kita ambil satu bagian, maka pecahan yang menunjukkan dari potongan kue tersebut adalah 1/4 ya, karena satu bagian diambil dari 4 bagian yang sama banyak. Kemudian untuk gambar B, gelas ukur, coba kita lihat tinggi gelas ukur keseluruhan adalah, kita lihat dari angka 0 sampai angka 5, berarti tingginya adalah 5 cm. Nah, kemudian gelas ukur ini diisi dengan air. Dalam pengisian air dia menunjukkan angka 3 cm. Maka misalnya pertanyaannya, berapa tinggi air yang ada di dalam gelas ukur apabila dinyatakan dalam pecahan? Maka tingginya adalah 3/5. Kemudian kamu lihat gambar C nih. Ada potongan kain, ada sebuah kain, dia dipotong menjadi 3 bagian sama panjang atau sama luasnya. Kemudian kalau kita ambil satu bagian saja, maka bagian tersebut, maka potongan kainnya menunjukkan pecahan 1/3. Mudah sekali ya anak-anak. Jadi dari ilustrasi gambar kita bisa menyatakan ke dalam bilangan pecahan. Nah itu. Berapa nilai pecahannya? Tadi kita sudah bahas. Yang A adalah 1/4 potongan kue, kemudian yang B adalah 3/5 dari gelas air, kemudian yang C adalah 2/3 potong kain. Kemudian ada ilustrasi selanjutnya ini. Untuk gambar yang pertama, kita lihat sebuah persegi panjang kita bagi menjadi 4 bagian sama. Kemudian yang satu bagian saya arsir dengan warna biru. Maka pecahan yang menyatakan dari arsiran tersebut adalah, coba berapa? Yang diarsir adalah satu bagian dari 4 bagian, maka pecahannya adalah 1/4. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, kita lihat ini gambar yang kedua, ada sebuah segitiga, kemudian kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian yang sama. Satu segitiga besar kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, kemudian satu bagian ini kita arsir juga dengan warna biru. Maka pecahan yang bisa kita nyatakan dari daerah arsiran adalah 1/4. Yang diarsir adalah 1, semua bagian ada 4 bagian, maka 1/4. Untuk yang ketiga, ada sebuah persegi panjang kita bagi menjadi 6 bagian yang sama. Nah, yang diarsir adalah 2 bagian. Maka pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah 2/6. Cukup jelas ya? Kemudian contoh yang keempat, sebuah persegi panjang kita bagi menjadi 12 bagian yang sama besar. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5.
maka pecahan yang bisa dinyatakan dari gambar tersebut adalah 5/12. Nah, mudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, misalnya kita lanjutkan pada contoh soal yang pertama. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Kita mau mencari bilangan mana yang lebih besar antara pecahan 3/4 dengan 2/3. Maka langkahnya adalah kita lihat penyebut dari kedua pecahan ini. Penyebutnya adalah 4 dan 3. Nah, kemudian kita cari KPK dari kedua penyebut tersebut. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, kemudian bilangan 3/4 dan 2/3 kita nyatakan menjadi menjadi pecahan dengan penyebut 12. 3/4 menjadi 9/12 ya. Penyebut 4 menjadi penyebut 12. 4 ke 12 dikali 3, maka pembilangnya 3 kali 3 adalah 9. Kemudian pecahan yang kedua adalah 2/3, kita nyatakan menjadi pecahan dengan penyebut 12. Dari penyebut 3 menjadi 12 kita kalikan 4, maka pembilangnya 2 juga dikali 4 menjadi 8. Sehingga pecahannya kita dapatkan 9/12 dan 8/12. Setelah penyebutnya sama, kita lebih mudah membandingkan antara 9/12 tentunya lebih besar dibanding dengan 8/12. Atau dengan kata lain, bilangan 3/4 lebih besar dari 2/3. Mudah sekali ya anak-anak. Jadi kalau ada dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka untuk membandingkan mana yang lebih besar, kita samakan dulu penyebutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016. Nah ini, kelihatannya soalnya sulit, kelihatannya. Tetapi ternyata dengan pola kita akan mudah menemukan jawabannya. Coba perhatikan. Sekarang Ibu berikan contoh, misalnya setengah dengan 3/4. Kalian bandingkan antara setengah dengan 3/4 itu lebih besar mana ya. Setengah saya ubah menjadi 2/4. Ya, jadi tadi antara setengah dan 3/4 ya, penyebutnya 2 dan 4, berarti kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 4, maka setengah kita nyatakan menjadi penyebut 4, bilangan berpenyebut 4. 2 menjadi 4 itu kali 2, atas kali 2 menjadi 2. Jadi setengah sama saja 2/4. 2/4 dengan 3/4, maka 2/4 kurang dari 3/4. Dengan kata lain, setengah kurang dari 3/4. Gitu ya. Nah, yang kedua, 2/3 dengan 4/5 kita bandingkan sama seperti tadi. 3 dan 5 kita cari KPK-nya adalah 15 ya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2/3. 3 menjadi 15 kali 5, maka 2 juga dikali 5 menjadi 10. Sekarang yang 4/5. 5 menjadi 15 itu kali 3, maka atas juga kali 3 jadi 12. Antara 10/15 dengan 12/15, maka 10/15 kurang dari 12/15. Dengan kata lain, 2/3 kurang dari 4/5. Yang ketiga, antara 3/4 dengan 5/6, kita samakan penyebutnya. 4 dan 6, penyebutnya adalah 12. 4 jadi 12 kali 3, atas kali 3 menjadi 9. 6 ke 12 itu kali 2, atas kali 2, pembilang kali 2, 5 kali 2 adalah 10. 9/12 itu kurang dari 10/12. Dengan kata lain, 3/4 kurang dari 5/6. Kita lihat polanya anak-anak, coba. Di sini angka 1, 2, 3, 4. Berurutan ya. Nah ini angka 2, 3, 4, 5. Berurutan juga. 3, 4, 5, 6. Setelah melalui pembuktian 3 contoh,
ternyata bilangan yang di sebelah kiri itu lebih kecil semua ya, kurang dari semua ya. Nah, sehingga dengan pola ini kita kembali ke soal. Nah, ini 13, 14, 15, 16 berurutan juga ya. Nah, 13, 2013, 2014, 2015, 2016. Nah, ini berurutan juga. Sehingga dengan kata lain bagaimana? Melalui proses contoh tadi, ya, dengan kata lain 2013 per 2014 kurang dari 2015 per 2016. Atau dengan kata lain, kalau disuruh memilih yang lebih besar, maka 2015 per 2016 itu lebih besar dari 2013 per 2014. Bagaimana anak-anak? Paham sampai dengan langkah ini? Ya, semoga paham. Berikutnya kita beralih pada operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, kita bicara satu per satu ya. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba perhatikan anak-anak. Ini Ibu sudah berikan rumusnya. Kalau A per B ditambah C per B. Penjumlahan bilangan pecahan kalau penyebutnya itu sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita tambahkan saja. Kalau ditulis rumus ya A per B ditambah C per B, maka hasilnya sama dengan A ditambah C per B. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Mudah kan? Nah, sekarang bagaimana kalau menjumlahkan pecahan itu penyebutnya berbeda? A per B ditambah C per D. Maka di sini ada rumus. Caranya adalah penyebutnya kita kalikan aja B kali D. Kemudian pembilangnya bagaimana? Nah, A dikali D ditambah B dikali C ini. Kalau secara rumus seperti ini ya. Jadi A kali D ditambah B kali C per B kali D. Dikalikan ini disilang ya, yang atas kali bawah. Pembilang kali penyebut. Pembilang yang ini kali penyebut yang satunya per. Nah, penyebut pecahannya adalah kedua penyebut pecahan kita kalikan B kali D. Coba kita lihat contohnya anak-anak. Tentukan hasil dari 2 per 5 ditambah 4 per 5. Apakah penyebutnya sudah sama? Sama ya, sama-sama bilangan 5. Maka mudah sekali kita mengerjakan contoh soal ini. Tinggal kita menambahkan pembilangnya saja. Jadi hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 4 per 5 ya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5, maka hasil penjumlahan pecahan itu juga berpenyebut 5. Hasilnya adalah 6 per 5. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 1 per 5. Lanjut, tentukan hasil dari penjumlahan pecahan 2 per 5 ditambah setengah. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda, menjumlahkan pecahan penyebut berbeda? Kita lihat rumus yang tadi, ya kita gunakan cara pertama menggunakan rumus yang di depan tadi, ya. Nah itu rumusnya saya tampilkan kembali di situ. AD ditambah BC, A kali D ditambah B kali C per B kali D. Maka kalau kita terapkan pada soal ini akan menjadi ya 2 kali 2 ya. Pembilang dikalikan penyebut. Pembilang dikali penyebut. 2 kali 2 ditambah 5 kali 1 per kedua penyebut kita kalikan 5 kali 2. Maka hasilnya 4 ditambah 5 per 10 sama dengan 9 per 10. Kemudian ada cara kedua ini, mungkin di tingkat sekolah dasar sudah kalian pelajari. Apabila penyebut kedua pecahan tidak sama, maka langkahnya adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Ya, tadi di awal kita sudah menyamakan penyebut ya. Jadi cara kedua ini juga mungkin lebih mudah. Bahwa KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Jadi
2/5 ditambah 1/2, 2/5 ditambah setengah sama dengan penyebutnya kita jadikan angka 10. Dari penyebut 5 menjadi 10 kita kali berapa anak-anak? Tentunya kita kali 2. Penyebut kita kali 2 maka pembilang juga dikali 2. Ditambah setengah. Penyebut 2 biar menjadi penyebut 10 kita kali 5. 2 kali 5 maka pembilangnya 1 juga dikali 5. Jadinya 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Ya, silakan anak-anak bisa menggunakan cara satu ataupun cara kedua. Dipilih yang menurut kalian lebih mudah. Ya, untuk prinsip penjumlahan ini, sekali lagi untuk prinsip penjumlahan ini berlaku juga dalam pengurangan ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan langkahnya sama. Hanya nanti kalau pada penjumlahan setelah penyebutnya sama tinggal kita jumlahkan. Pada pengurangan juga seperti itu. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilang juga tinggal dikurangkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada operasi yang kedua yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan, kita lihat rumus berikut ini. Misalnya A per B dikali C per D, maka hasilnya sama dengan A kali C per B kali D. Dengan kata lain, perkalian pecahan sama saja. Pembilang dikalikan pembilang per penyebut dikali penyebut. Mudah sekali ya anak-anak. Kemudian untuk pembagian, misalnya A per B dibagi C per D, hasilnya sama dengan A per B kita tulis dikali. Nah, hati-hati ini, perkaliannya atau dikali D per C. Jadi, pembagian pecahan sama saja perkalian pecahan, tetapi pecahan yang belakang ini kita balik ya, menjadi D per C. Ya, saya ulang. A per B dibagi C per D hasilnya sama dengan A per B dikali D per C. Sama saja perkalian tetapi pecahan yang belakang kita balik. Kita lihat contohnya ya anak-anak. 4/5 kali 1/2 untuk perkalian sama saja 4 kali 1 per 5 kali 2. 4 kali 1 adalah 4/10. Kita sederhanakan masing-masing bagi 2 menjadi 2/5. Kemudian contoh yang kedua, tentukanlah hasil dari setengah dibagi 3/4. Nah, ini pembagian. Bagaimana langkahnya? Soal kita tulis terlebih dahulu. Maka penyelesaiannya adalah setengah kali. Nah, ini bilangan yang belakang kita balik. Tadinya 3/4 menjadi 4/3. Jadi setengah atau 1/2 kali 4/3. 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6. 4/6 masing-masing kita bagi 2 menjadi 2/3. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi itu tadi ada prinsip penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian bilangan pecahan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai langkah ini? Ya, mudah-mudahan paham dan bermanfaat bagi anak-anak dan kita semua. Ya, demikian dari Ibu ya. Silakan ditunggu untuk video-video berikutnya. Silakan anak-anak tetap ikuti terus ya channel dari Ibu ini. Selamat pagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.